Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, selamat datang di Posisi Podcast Literasi Demokrasi. Oke, perkenalkan nama saya Marfaatun Solihah selaku staf pelaksana di Bawaslu Kabupaten Sragen yang akan memandu podcast kita kali ini. Podcast perdana Bawaslu Kabupaten ialah podcast yang baru yang dilaksanakan oleh Bawaslu. Dalam podcast ini kita akan membahas soal kepemiluan, di mana apa saja sih yang akan dibahas. Banyak sih ya, nantinya kita akan membahas di antaranya bagaimana penyelenggaraan kepemiluan, bagaimana pengawasannya, bagaimana jika ada pelanggaran, bagaimana jika ada sengketa. Dan dalam podcast kali ini kita akan membahas lebih spesifik mengenai sengketa. Apa sih sengketa kayak gitu? Dan tema kita kali ini yaitu pemohon dalam sengketa pemilu. Dalam pembahasan kita kali ini, sengketa pemilu. Apa sih sengketa pemilu itu? Sahabat Bawaslu pasti juga bertanya-tanya. Kita yang mengerti sengketa biasanya sengketa itu konflik antara dua orang atau dua pihak yang berseteru kayak gitu. Tapi dalam sengketa kepemiluan itu berbeda. Oke, untuk pembahasan hal tersebut perlunya narasumber yang kompeten dan ahli di bidangnya. Kali ini kita akan menghadirkan Kordif Penyelesaian Sengketa yaitu Bapak Dwi Budi Prasetya. Halo Bapak. Ya, halo, selamat siang Mbak Marfatun. Iya, selamat siang Bapak. Bagaimana kabarnya Bapak? Sehat, alhamdulillah. Mbak Marfatun gimana? Sehat Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Kemarin bagaimana Bapak pelaksanaan pilkada di Kabupaten Sragen? Alhamdulillah pelaksanaan Pilkada 2020 berjalan dengan lancar, tertib, aman sehingga tidak menimbulkan semacam kerusuhan ataupun mengganggu kamtipnas situasi di Kabupaten Sragen. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Iya. Dan Pilkada 2020 kemarin yang berada di masa pandemi COVID-19 tidak menyebarkan klaster baru penyebaran COVID itu, alhamdulillah sekali yang patut kita syukuri karena tidak ada klaster baru dalam Pilkada 2020. Berarti tidak ada halangan yang berarti ya Bapak ya? Iya, Iya. alhamdulillah semuanya berjalan sesuai dengan rencana kita. Iya. Oke, dalam podcast kali ini kan kita membahas soal sengketa ya Bapak ya. Iya. Untuk pilkada kemarin adakah sengketa kayak gitu Bapak? Iya, di Kabupaten Sragen tidak ada Sengketa. Oh iya. Tidak ada sengketa karena di Kabupaten Sragen calonnya itu hanya satu. Tunggal. Iya. Atau biasa disebut dengan pilkada dengan calon tunggal. Oh gitu. Gitu. Jadi yang boleh menyengketakan itu kan adalah antar peserta pemilu, karena di Sragen itu tidak ada peserta yang lain selain calon tersebut, maka tidak ada proses ini sengketa Kayak gitu. Oke, sebelum kita ngobrol yang lebih jauh ya Bapak ya. Ini kan tadi udah mulai agak jauh, agak kepanas. Jadi ini sahabat Bawaslu kan belum tahu gimana itu sengketa pemilu. Apa itu sengketa pemilu? Pengertiannya itu gimana? Kayak gitu bisa dijelaskan Bapak? Iya. Jenis sengketa pemilu atau pemilihan ya, kalau di pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati ataupun wali kota atau wakil wali kota itu kan pemilihan, itu sengketa pemilihan. Kalau pemilu itu terkait dengan pemilihan presiden, wakil presiden, DPD, DPRD provinsi, DPRD RI dan DPRD kabupaten itu pemilu. Patut dibedakan dulu ya antara pemilu dan pemilihan. Lalu terkait dengan sengketa itu ada dua jenis Mbak, yaitu yang pertama sengketa antara penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu, dan yang kedua adalah sengketa antara peserta pemilu. Itu ada dua jenis sengketa yang harus diselesaikan apabila ada sengketa. Untuk pengertian sengketa itu sendiri Bapak tadi kan menjelaskan mengenai jenis sengketa ya antar peserta dengan penyelenggara. Untuk sengketa sendiri itu kan sahabat Bawaslu pasti bertanya-tanya, sengketa pemilu itu seperti apa kayak gitu, dan pengertiannya itu bagaimana gitu. Iya. Pengertian sengketa, jadi apabila ada
bakal calon pasangan ataupun pasangan calon yang merasa dirugikan Iya. atas keputusan KPU, dengan KPU itu mengeluarkan semacam berita acara ataupun surat keputusan yang mana itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh bakal calon Bakal ataupun iya. pasangan calon. Nah ini, Oh. karena merasa dirugikan sehingga, bakal pasangan calon ataupun pasangan calon itu mensengketakan, melaporkan ke Bawaslu bahwa dia itu di-TMS-kan oleh penyelenggara pemilu, seperti Oh, itu. dari timbulnya dari situ gitu nggih, Pak, Bisa, dari berita acara KPU-nya kayak gitu iya. nggih? Nggih. Untuk prinsip sengketa sendiri itu gimana? Prinsip Kalau penyelesaian sengketa? prinsipnya itu Heeh. harus cepat dan tanpa biaya, Mbak, prinsip dari sengketa itu. Jadi ketika ada peserta pemilihan ataupun bakal pasangan calon itu menyengketakan ke Bawaslu, itu prosesnya itu harus cepat dan Bawaslu tidak memungut biaya sepeser pun dari laporan, mereka. Dari permohonan Ya, sengketanya itu iya gitu dari nggih? permohonan, Nggih. iya, itu bebas biaya. Oh Iya, gitu, free. heeh. Jadi jenis sengketanya tadi antar peserta Peserta dengan penyelenggara penyelenggara pemilu. gitu nggih? Iya, Kemudian mengenai cara pengajuan permohonan sengketa kayak gitu gimana, Bapak? kalau cara pengajuannya ada 2, Mbak, secara langsung dan tidak Iya. langsung. Kalau langsung itu peserta pemohon itu bisa datang langsung ke kantor Bawaslu kabupaten kota, kantor Bawaslu provinsi ataupun Bawaslu RI. Datang langsung, di sana sudah ada Iya. loket dan sudah ada, eee, apa personil yang ditugaskan untuk menerima permohonan sengketa. Oh gitu. Iya, Berarti untuk kasus di kabupaten kayak gitu nggak harus ke kabupaten, nggak harus ke Bawaslu kabupatennya kayak gitu, nggak bisa langsung ke provinsi kayak gitu? kalau itu Gimana? delik lokusnya ada di kabupaten, harus dilaporkan di Oh kabupaten, berarti seperti itu, kayak iya. gitu nggih? Tergantung level, pemilihannya. Oh Kalau gitu. gubernur di provinsi, tapi kalau presiden bisa di RI, Bawaslu RI. Delik, Jadi iya, untuk kalau deliknya terjadinya di Sragen otomatis ngelaporinnya ke di Bawaslu Sragen. Kabupaten Sragen kayak Iya, gitu nggih. Untuk cara pengajuannya tadi secara langsung dan tidak langsung nggih. iya, Untuk secara langsung itu nanti datang ke sekretariat atau gimana? Ke iya. sekretariat? Ya datang di kantor Bawaslu. Datang di Mmm, sana sudah ada, personil dan mhm, sudah ada, kelengkapan berkas yang harus diisi oleh mhm, pemohon. mhm, Nanti personil tersebut petugas yang akan menjelaskan, iya. apa saja yang harus diisi dan harus dilengkapi, Oh seperti itu. gitu, Ya, heeh. Itu terkait berkas-berkas ini kan kita membahasnya, pengajuan permohonan secara langsung dahulu gitu ya, Pak, ya? iya, Untuk pengajuan permohonan secara langsung itu berkas-berkas yang harus dibawa itu apa aja? kalau secara langsung yang pertama, pemohon itu harus mengisi PSP 1 dulu, Mbak. Mhm. PSP 1 yang mana sudah kita siapkan, lalu apabila sudah, diisi nanti pemohon bisa melengkapi dengan fotokopi KTP elektronik, lalu BA ataupun SK dari KPU yang Mhm. merasa dirugikan itu, lalu barang bukti dan, kelengkapan barang bukti. Apa saja barang buktinya itu harus dilengkapi di, waktu, pemohon datang ke kantor Oh Bawaslu. berarti yang penting ini pemohon harus membawa berkas seperti KTP, Iya, SK-nya kayak gitu iya, untuk berkas pengajuannya. Untuk surat pengajuan surat permohonan penyelesaian sengketanya itu nanti sudah disediakan di Bawaslu kabupatennya gitu nggih? iya, Di iya sudah, iya. sekretariatnya udah ada gitu Sudah ada nggih? tinggal ngisi, Iya, jadi belangkonya itu heeh, namanya siapa, alamatnya di heeh. mana, kayak gitu tinggal ngisi, itu harus diisi oleh pemohon. Iya, Oh iya. jadi mempermudah pemohon kayak gitu nggih? Iya, Oh jadi pemohon gitu. tidak bingung apa yang harus Nggih, dikerjakan. Dia hanya cukup membawa itu, KTP elektronik dan iya, difotokopi, mhm, lalu berita acara iya. dan alat buktinya apa. Itu Iya, jumlah-jumlahnya gitu, Pak, kan, apa cuman 1 eksemplar, 2 eksemplar, 3 eksemplar kayak gitu, eee, KTP-nya s berapa, dari surat permohonan pengajuan, mhm, berkas permohonan pengajuan penyelesaian itu kan ada KTP, ada berkas-berkas lain ya, itu iya, harus difotokopi atau asli diserahkan atau gimana? iya, asli harus diserahkan,
dan asli tersebut difotokopi sebanyak 3 rangkap. Jadi total semuanya 4 rangkap, Mbak, dan diserahkan kepada kita ke Bawaslu. Lalu dari fotokopi tersebut harus dileges. Leges itu semacam registrasi, ya legalisasi dari kantor pos. Kantor pos itu nanti sebagai bukti bahwa dokumen tersebut adalah dokumen yang sah gitu ya. Sah itu harus dilegislasi oleh kantor. Berarti fotokopi itu enggak serta-merta cuma fotokopi aja. Iya, Enggak nggih, Pak, untuk harus keautentikannya. jadi pemohon menyiapkan fotokopian, berkas fotokopian, tapi juga harus ke kantor pos dulu untuk dilegalisir gitu nggih. Oke, terus untuk ini tadi kan permohonan secara langsung nggih. Untuk yang permohonan secara tidak langsung gitu? Ya, permohonan secara tidak langsung di Bawaslu itu sudah ada semacam aplikasi ya, Mbak ya. Aplikasi namanya SIPS. SIPS itu harus diisi oleh pemohon. Bisa saja ketika pemohon itu dalam waktu 3 hari setelah penetapan BA ataupun SK itu dia tidak berada di lokasi lokusnya. Nah, dia itu bisa mengisi formulir tersebut dari jauh kayak gitu. Nah, lalu petugas kita yang selalu standby untuk melihat aplikasi tersebut harus melihat dan standby terus gitu nggih. Apakah ada permohonan atau tidak itu. Lalu apabila ada permohonan petugas tersebut mengeprint dan memberitahukan kepada pejabat struktural yang ada di Bawaslu. Oh gitu. Untuk sebagai bahan untuk dilaporkan ke komisioner apabila ada laporan di SIPS. Oke, Bapak, kalau seperti itu siapa saja yang bisa mengajukan permohonan sengketa? Iya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa penyelesaian sengketa itu kan ada 2. Yang pertama adalah penyelesaian sengketa antara penyelenggara pemilu dan peserta pemilu, dan yang kedua adalah antar peserta pemilu. Yang pertama, siapa yang berhak mengajukan sengketa antara penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu, yaitu peserta pemilunya, yaitu peserta pemilunya berhak mengajukan sengketa. Itu tetap termohonnya adalah penyelenggara pemilu dalam hal ini dalam hal ini penyelenggara teknis. Untuk yang kedua, siapa yang berhak mengajukan sengketa, penyelesaian sengketa antar peserta pemilu adalah peserta pemilu tersebut. Bisa saja kalau calonnya itu ada 3 semuanya berhak untuk melaporkan. Begitu juga apabila calonnya 4, 5 semuanya berhak untuk melaporkan. Iya, bisa. Nggih, kalau kayak gitu untuk setiap pemohon yang ingin mengajukan permohonan penyelesaian sengketa, paling tidak kan harus mengetahui syarat formil pengajuan permohonan tersebut. Syarat formilnya itu apa, Pak? Untuk pengajuan permohonan penyelesaian sengketa. Pemohon itu biasanya kalau dia merasa dirugikan, dia pasti langsung datang ke kantor Bawaslu seperti itu ya, karena Bawaslu dianggap bisa sebagai lembaga sama penyelenggara pemilu untuk mencari solusinya. Mungkin pemohon itu belum membawa apa-apa, hanya KTP elektronik saja mungkin yang dibawa. Nah, itu pemohon bisa dijelaskan oleh petugas kita, personel kita, penilai pemohon apa saja yang harus dibawa. Nah, pemohon tersebut selain kartu tanda penduduk elektronik juga harus mengisi formulir permohonan sengketa, yaitu formulir PSP1, yaitu harus diisi. Lalu pemohon itu harus membawa berita acara ataupun surat keputusan dari KPU tersebut yang merasa dirinya itu dirugikan. Nah, itu objek sengketanya harus dibawa ke kantor Bawaslu. Ke sini gitu nggih. Berarti bisa konsultasi dulu gitu ya, Bapak ya? Iya, bisa konsultasi dulu. Lalu selain itu alat-alat bukti, apa saja, lalu dokumen alat bukti juga harus dibawa. Nah, itu alat-alat buktinya apa saja, nah itu bisa
dikonsultasikan iya, dulu. Jadi berkas yang harus dilengkapi itu apa kayak gitu kan pemohon harus tahu dulu, bisa iya, berkonsultasi dulu iya. kayak gitu nggih. Tetapi kan syarat Mhm mhm. formilnya ada 4 itu saja, Mhm. mengisi PSP 01, Mhm. kartu Ada KTP? KTP Heeh. sama berita acara, lalu alat bukti. Oh Alat gitu. bukti hanya dokumen 5 itu Mhm. cukup untuk permohonan itu diterima. Itu Diterima dan apabila nanti kurang lengkap mhm. bisa dilengkapi terkait dengan Mhm. alat buktinya. Oh Iya, gitu. alat buktinya bisa dilengkapi, yang penting eee alatnya ada dulu walaupun tidak Mhm. lengkap, seperti Mhm. itu. Iya, Kalau kayak gitu Bapak, itu tadi kan kalau alat buktinya belum lengkap kan bisa bisa dilengkapi. Untuk jangka waktu melengkapinya itu Bapak, iya jangka waktu melengkapi berkas itu. iya. Jadi ketika berita acara itu ditetapkan, itu pemohon itu melaporkan ataupun memohonkan ke Bawaslu itu paling lambat 3 hari setelah ditetapkan. Ya, 3 hari setelah ditetapkan ditetapkan oleh KPU, KPU. iya Oh gitu. ditetapkan. Nah itu dalam 3 hari itu Mhm. pemohon itu harus Harus sudah memohonkan kepada heeh, harus Bawaslu. sudah mengajukan permohonan kayak gitu, Iya, meskipun secara langsung ataupun tidak langsung kayak gitu? iya, Iya? Oh jadi syarat formilnya itu nggih Pak, iya, untuk berkas yang dibawa untuk pengajuan permohonan secara langsung jenisnya, jumlahnya itu berapa Pak? Jadi ad KTP-nya berapa, mmm, permohonannya berapa, iya. gitu nggih? Kalau permohonannya itu 1 asli Iya dan 3 fotokopi. iya, Kalau KTP-nya 4 rangkap, lalu mhm BA-nya itu 4 rangkap juga, dan mhm yang terakhir alat bukti. Alat buktinya sama 4 rangkap dan mhm. kesemuanya itu harus dileges di kantor pos, Heeh. legislasinya di sana. Oh Itu berarti ya nggih. fotokopinya itu. Berarti semua berkas yang difotokopi itu tadi harus dilegalisir Legislasi di di kantor kantor pos pos dan seperti itu nggih, bermaterai itu ya. dan Iya, bermaterai iya, nggih? legis itu kan di atasnya materai, Oh bloknya gitu, itu materai. untuk permohonan secara langsung seperti itu nggih Pak. Iya, Kalau kayak gitu misal Pak, udah mengajukan tapi tiba-tiba ada berkas yang kurang kayak gitu gimana? Kan iya, tergantung dia itu mengajukan di hari yang keberapa, Mbak. dari Kalau 3 hari hari yang di ya awal tadi nggih? masih ada waktu untuk perbaikan berkas. Ya Mhm, jadi setelah permohonannya itu diberikan kepada Bawaslu, mhm, lalu sebelum permohonan itu diregister, mhm. pemohon bisa memperbaiki atau melengkapi berkas 3 hari lagi Oh setelah gitu. 3 hari pemohonan. Dari permohonan diterima itu? Iya, iya, Oh gitu. permohonan diperlukan 3 hari lagi untuk memperbaiki dan melengkapi. Mhm. Iya, Terus untuk ini tadi kan yang permohonan secara langsung nggih, iya, terus ada pengajuan permohonan secara tidak tidak langsung langsung, nggih, oh kalau iya. itu prosedurnya gimana? Iya, sebelum ke permohonan tidak langsung perlu Mhm. kami sampaikan yang langsung tadi, Mbak, ada yang kurang, yaitu Gimana? terkait dengan 2 hari pertama Mhm, itu, kantor Bawaslu boleh menerima permohonan mhm, dari pukul 8 pagi sampai pukul 16.00 jam kerja. 2 Tet hari pertamanya? 2 hari Oh gitu pertama, nggih. tetapi di hari ketiganya Mhm. itu Bawaslu, menerima permohonan sampai pukul 00.00 Oh atau gitu. pukul 24.00. Oh jadi ada perbedaan Iya, waktunya perbedaannya. nggih. Jadi, kita menunggu sampai, Mhm. pukul Oh jadi 12.00, memberikan nggih, ya kelonggaran kepada pemohon heeh. untuk, memohonkan Untuk pengajuan permohonan permohonan ke penyelesaian Bawaslu. sengketa kayak Iya, gitu nggih. iya, Mhm. lanjut terkait dengan permohonan tidak langsung, Mhm, dalam waktu 3 hari setelah, pemohon menerima berita acara ataupun mhm. SK KPU, dia bisa mengajukan permohonan secara tidak langsung Iya. dengan mengunduh ataupun berselancar di aplikasi SIPS, Oh, yaitu SIPS. Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa yang ada di Bawaslu RI. Oh, Nah, di situ bisa, memohonkan permohonan, kepada Bawaslu, dalam waktu sama 3 mhm. hari setelah Berarti menerima nggih, berarti penetapan. mengakses link tersebut gitu ya? Iya, Linknya itu apa, Pak? SI iya, www.sips.bawaslu? iya, www.sips.
Bawaslu di sana, ada satu staf kami yang selalu standby untuk mengawasi ataupun melihat situs tersebut. Nanti kalaupun ada pemohon yang memohonkan lewat aplikasi SIPS, tersebut, dia itu akan melaporkan kepada pejabat struktural yang ada di Bawaslu dulu. Gitu, nanti dari pejabat struktural itu bisa berkonsultasi kepada komisioner bahwa ada permohonan secara tidak langsung lewat aplikasi SIPS. Lewat web tersebut seperti itu nggih. Nah, nanti kalau ada pemohon tersebut tidak lengkap, petugas kami ataupun staf kami akan menghubungi pemohon tersebut lewat aplikasi ataupun lewat handphonenya bahwa syaratnya itu kurang ini itu seperti itu. Nah, gitu. Jadi setelah masuk ke website terus nanti kayak diverifikasi kayak gitu nggih Pak nggih, berarti nanti kalau nggak lengkap terus nanti dikabarin lagi kayak gitu. Terus setelah dikabarin kayak gitu, permohonannya nanti harus diupload ulang atau pemohon datang ke kantor Bawaslu? Iya, diupload ulang dan harus datang ke kantor Bawaslu juga. Gitu. Iya, harus melengkapinya itu. Jadi baik permohonan langsung dan tidak langsung itu semua dokumen kan harus ada soft copy-nya, Mbak. Gitu. Ya, tadi belum sempat kita sampaikan bahwa permohonan langsung pun juga harus ada soft copy, begitu juga dengan permohonan tidak langsung. Itu semuanya harus di soft copy dan dikirimkan ke berarti ada dua berkas ya, satu soft copy, ada hard copy-nya, ada soft copy-nya gitu. Kalau permohonan tidak langsung kan soft copy-nya dulu dan hard copy-nya menyusul. Kalau permohonan langsung kan hard copy-nya bersamaan dengan soft copy-nya. Gitu. Jadi memang kalau permohonan tidak langsung itu ya ngakses ke SIP-nya terus tapi tetap ke kantor juga gitu ya Pak nggih. Tetap harus ke kantor. Jadi sebagai bahan ini sebagai bahan komisioner untuk pleno. Jadi perlu sahabat Bawaslu mungkin garis bawahi, jadi permohonan langsung dan tidak langsung, meskipun permohonan tidak langsung kita sampaikan melalui SIP, tapi kita juga harus datang ke kantor juga, seperti itu nggih Pak nggih? Iya, benar sekali Pak. Untuk kalau ini selanjutnya nggih Pak, pertanyaan selanjutnya setelah permohonan diterima, untuk tahapan selanjutnya itu seperti apa gitu Bapak? Iya, ketika tahapan diterima, nanti permohonan tersebut akan diverifikasi oleh pejabat struktural dulu. Dari ketika sudah diverifikasi, nanti sebagai bahan untuk dilaporkan kepada komisioner. Nanti komisioner akan pleno terkait dengan dokumen tersebut. Setelah rapat pleno, kemudian ditindaklanjuti dengan diregister, dan ketika sudah diregister argo penyelesaian sengketa itu berjalan. Gitu. Iya. Kalau syaratnya sudah lengkap ya bisa diregister kayak gitu. Kalau enggak ya bisa aja ditolak gitu nggih Pak nggih? Bisa. Selama masih dalam rentan waktu ini ya, 3 hari setelah BA itu untuk permohonan, dan ketika permohonan itu katakanlah tidak lengkap, ada waktu lagi untuk memperbaiki dan melengkapi 3 hari lagi. Gitu. Kalau sudah waktu itu tidak bisa melengkapi ataupun tidak menambah lagi apa yang menjadi ini, bisa dengan sendirinya tidak diterima, tidak bisa diregistrasi gitu nggih. Bisa diregistrasi ketika dokumen-dokumen tersebut tidak lengkap. Gitu. Ya Bapak, ketika permohonan itu sudah diregistrasi, itu nanti tahapan selanjutnya itu gimana? Iya, ketika permohonan itu sudah diregistrasi, selanjutnya tahapan selanjutnya yang kedua adalah tahapan musyawarah tertutup, lalu musyawarah terbuka, dan terakhir adalah pembacaan putusan. Gitu. Jadi tahapannya masih panjang. Masih panjang gitu permohonannya ya, itu masih 12 hari lagi untuk menyelesaikan sengketa. Iya. Karena podcast kita kan cuman temanya, subnya cuman pemohon dalam sengketa. Mungkin untuk tahapan-tahapan selanjutnya bisa kita bahas di podcast selanjutnya ya Bapak ya? Iya, siap. Mungkin Bapak siap posisi selalu nggih Pak? Iya, posisi untuk menularkan terkait dengan penyelesaian sengketa itu bagaimana. Untuk menularkan ilmu, untuk memberi pengetahuan kepada sahabat Bawaslu mengenai permohonan penyelesaian sengketa.
Seperti Iya, itu nggih Bapak nggih? iya, benar sekali Mbak Mhm. Wahwa. Oke Bapak, mungkin pembahasan kali ini kita cukupi sampai di sini ya Bapak ya. Iya, terima kasih Mbak Wahwa. Karena untuk membahas sengketa itu rasanya kurang ya 1 jam, 2 jam, beberapa hari kayak gitu Iya, juga benar kurang ya, banget. soalnya pembahasannya memang benar-benar banyak gitu ya. Mhm. Oke sahabat Bawaslu, kita akhiri podcast kali ini. Mungkin ada saran, tanggapan, masukan, atau pertanyaan bisa komen di bawah ya. Nanti untuk semuanya akan kita tanggapin di podcast selanjutnya, seperti itu. Semoga apa yang kita bahas kali ini memberikan manfaat untuk sahabat Bawaslu semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel Bawaslu Kabupaten Sragen. Terima kasih, saya Marfaatun Solihah mengucapkan undur diri. Mohon maaf apabila salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.